yang menjadi beban tambahan pengawas dan juga penyelenggara lain adalah soal kepatuhan atas protokol kesehatan. Kalau ada jajaran KPU yang melakukan aktivitas coklit tidak menggunakan protokol kesehatan, memakai masker dan sejenisnya, maka untuk selanjutnya maka secara langsung aja nanti berurutan. Silakan dulu Pak Akhirudin, Tahu Kodim Pengawasan, untuk menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengawasan di tahapan ini. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Afhan, Bu Dewi, Pak Afrid, dan Pak Bagja, teman-teman sekalian dari media yang berkenan hadir dan juga mengikuti konferensi ini dari daring, lewat streaming dan seterusnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk masih membersamai kami. Sengaja pada hari ini kami melakukan semacam konferensi pers atau pernyataan kesiapan kami dalam melakukan pengawasan tahapan coklit besok yang dimulai tanggal 15 sesuai dengan tahapan. Dan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terutama dalam kaitan untuk divisi pengawasan. Kami ingin menyampaikan hasil verifikasi faktual dan seterusnya yang nanti secara bergantian akan kita bagi. Pertama, dari sisi evaluasi pengawasan verifikasi faktual, dukungan calon perseorangan yang sudah kita lakukan, kita sudah punya pedoman teknis untuk melakukan pengawasan. Sebagaimana kita tahu, saya akan menyebutkan beberapa hal yang kita temukan menonjol, misalnya dukungan yang identitasnya tertulis pekerjaan sebagai ASN, itu rekapitulasi kami dari beberapa daerah itu sampai 6.492, dan kemudian penyelenggara, nah ini yang menarik, yang kami rekap itu ada 4.411 KTP dukungan yang itu dari penyelenggara yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, karena penyelenggara harus netral, ASN juga begitu, sehingga dinyatakan tidak mendukung bakal calon tersebut. Jadi verifikasi faktual dilakukan untuk memverifikasi benar enggak mereka memberi dukungan, benar enggak mereka menyerahkan KTP dan seterusnya. Jika kita rekap, maka di 79 kabupaten kota yang sudah kita rekap, ada 6492 dokumen pendukung dari ASN, kemudian ada 4411 dokumen pendukung yang KTP-nya itu adalah penyelenggara pilkada. Tentu sudah kita klarifikasi semua, sebagiannya pasti dinyatakan tidak, atau semuanya pasti dinyatakan tidak memenuhi syarat. Temuan lainnya berkaitan dengan proses verifikasi faktual adalah pendukung yang tidak dapat ditemui karena sedang tidak ada di tempat, karena bekerja atau bepergian. Verifikasi kemudian dilaksanakan pada malam hari untuk dapat menemui pendukung tersebut. Ada juga kasus-kasus yang sebenarnya ini berulang menjadi catatan kita semua, yaitu pendukung yang sudah meninggal tapi KTP-nya masih dimasukkan sebagai KTP pendukung calon perseorangan, pendukung ganda. Jadi ada yang dukung lebih dari 2 pasangan. Ya, ini kemudian kita verifikasi untuk dimintakan informasi lebih lanjut, dukung yang mana, pendukung yang sudah pindah domisili dan keterangan yang tidak semua datanya sesuai dengan jati diri pendukung. Terhadap temuan tersebut, jajaran pengawas kelurahan desa yang melakukan pengawasan melakukan saran perbaikan dan mencatat dalam formulir hasil pengawasan untuk disampaikan di Panwascam. Ketika nanti ada rekapitulasi, catatannya akan ada terkumpul di kecamatan. Terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui, petugas verifikasi melakukan metode pengumpulan pendukung atas koordinasi dengan tim pendukung bakal calon. Proses pengumpulan pendukung ini diwajibkan mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID. Kemudian kesiapan kita terhadap
pengawasan coklit besok ini lebih kolosal lagi. Seluruh daerah akan melakukan hal yang sama, beda dengan calon perseorangan tadi. 270 kabupaten kota atau daerah yang pilkada ini akan melakukan coklit yang dimulai pada besok tanggal 15 yang akan ditandai dengan klik serentak, dan 18-nya coklit serentak yang event itu dilakukan oleh KPU. Kami akan melakukan pengawasan terhadap semua proses itu. Kami sudah punya formulir Bawaslu minta data pemilih dalam formulir model AKWK kepada KPU sebagaimana pengawasan yang selama ini kita lakukan. Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu dari 270 kabupaten kota yang berhasil dihimpun, ada 173 KPU kabupaten kota atau 84% tidak memberikan daftar pemilih model AKWK. Ini basis yang akan istilahnya diverifikasi, dicoklit, dan 32 kabupaten kota atau 16% sudah memberikan. Mungkin sebagiannya masih berproses. Pemberian daftar pemilih model AKWK oleh KPU berdasarkan permintaan Bawaslu sebagai bentuk keterbukaan informasi dan wujud konsolidasi antara penyelenggara pemilihan. Bawaslu menggunakan daftar pemilih model AKWK sebagai alat pembanding dalam proses coklit dan kebutuhan sinkronisasi dengan data pengawasan. Datanya seperti tadi ya. Jadi pada tahapan ini nanti petugas pemutakhiran PPDP, pemutakhiran data pemilih, mendatangi pemilih dari rumah untuk melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih dengan diawasi langsung oleh jajaran kita. Dan terakhir, dari sisi pengawasan, karena metode atau situasi saat ini meniscayakan kebutuhan kita terhadap proses daring, pada hari pertama gerakan coklit yang nanti akan dilakukan bersama-sama, kita mengawasi gerakan kliknya KPU dan juga terutama coklit yang memang sudah harus dilakukan sesuai dengan tahapan. Tentu sangat bergantung dengan teman-teman KPU karena kita mengawasi apa yang dilakukan oleh jajaran KPU. Kemudian pencocokan ini, untuk mengefektifkan pencocokan ini, proses pencocokkan dan penelitian secara online juga bisa saling ngecek di webnya KPU, Lindungi Hak Pilihmu ini, untuk kita cek pada hari tersebut. Nah, kita bisa aktif melakukan pengecekan. Bawaslu menilai pemanfaatan teknologi informasi dengan mengecek keterdaftaran pemilih secara daring perlu diimbangi dengan kemampuan dukungan alat komunikasi dan jaringan di tiap daerah yang melaksanakan pemilihan. Untuk itu Bawaslu melakukan pemetaan terhadap teknologi informasi atau dukungan jaringan di setiap daerah. Dari data yang dikumpulkan Bawaslu di 284 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan dengan 3.935 kecamatan. Jadi basis data kita adalah per kecamatan biar bisa membaca langsung keseluruhan daerah. Kadang ada satu kabupaten, 10 kecamatan, 8-nya oke, 2-nya tidak oke, dan sebaliknya. Terdapat 541 kecamatan yang terkendala jaringan. Di antara kabupaten kota yang memiliki kendala jaringan secara merata adalah misalnya Melawi, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Merauke. Pulau Mongondo Selatan, Pulauan Mentawai, Kabupaten Katingan, Kabupaten Bulukumba, dan juga Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Kepulauan Sula. Jadi ada 14% daerah yang kecamatannya masih terkendala dengan jaringan. Jumlah dari 14% tersebut adalah 541 kecamatan dari total 3.935 kecamatan di daerah yang pilkada. Saya kira itu sebagai update dari divisi pengawasan. Kami ingin menyampaikan bahwa tahapan coklit ini tidak terlalu banyak yang berubah secara metode. Yang menjadi beban tambahan pengawas dan juga penyelenggara lain adalah soal kepatuhan atas protokol kesehatan. Kalau ada jajaran KPU yang melakukan aktivitas coklit tidak menggunakan protokol kesehatan, memakai masker dan sejenisnya, maka kami akan mengingatkan untuk segera memakai standar protokol kesehatan untuk mengurangi potensi atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.